Halo Tio. Lama nggak ketemu ya Mas Yo, ya? udah berapa bulan tuh nggak ketemu? Iya, Desember, Januari, Februari, 45 lah, Iya, 45 betul. bulan, 45 bulan. Kesibukannya apa nih Mas sekarang? Kesibukan sekarang masih training-training gitu ya, via online, kemudian ngisi beberapa pendampingan juga, sama terakhir masih dampingi pasien COVID ya. Oh, masih Ya, jalan Mas? masih, walaupun terakhir itu ikut penutupan di Closing Wonosobo Oh. karena memang sudah menurun, makanya rumah karantina atau balai diklat itu ya akhirnya ditutup gitu ya. Puji Tuhan, alhamdulillahnya turun gitu. turun. Meskipun abis itu rada nganggur Iya. sih. Ya, kalau yang di Manyaran tuh masih jalan Mas? Yang di Mayangan masih, tetapi emang aku jarang kesana yo. Oh, Karena memang. emang timnya sudah banyak juga. Oh, fokusnya gitu. malah di Wonosobo. Iya, betul. Apalagi dari pendampingan. Sama pendampingan, lebih pada pendampingan kayak dampingi beberapa mahasiswa gitu ya, ataupun teman-teman yang lagi berjuang juga gitu ya. Oh, gitu. Entah dalam hal asmara maupun studi maupun karir gitu ya. Oh. Sama kalau training ya training ada juga kemarin ke pelajar di Surabaya, sama training di beberapa instansi gitu ya, walaupun via online gitu aja. Gitu sih ya. Kalau pendampingan tuh Mas, itu memang ada persyaratan khusus nggak ya? Misalkan daftar atas nama Denny, terus penyakitnya apa, atau apa ya misalkan? Ada ya. Mungkin lebih ke ini ya, aku bukan klinis gitu ya, bukan psikolog klinis. Tadi lebih pada menghadirkan diri sebagai sahabat aja. Oh gitu, berarti lebih ke personal malah Mas Ya. Dan membangun, ada juga beberapa yang mainnya kelompok, jadi kayak bangun support system. Oh. Jadi biar beberapa orang kan merasa lelah berjuang karena merasa sendiri gitu ya. Jadi tujuanku dengan adanya bikin semacam support system ini supaya nggak ngerasa sendiri, dan ayo kita berjuang bareng, punya mimpi bareng-bareng dan saling support gitu sih. Oke, ini kok aku baru tahu ya Mas. Kalau support system lah, itu gimana Mas? Apakah mereka yang mendatangi Mas atau Mas yang memang kue apa-apa, yuk ngobrol yuk gitu, atau gimana? Atau Oke. gimana pendekatannya? Awalnya itu ada juga yang modelnya ketika aku diajak untuk ngisi seminar gitu ya. Kemudian ada yang tertarik untuk cerita, kemudian aku menawarkan, ya wis yuk kamu carilah beberapa orang temanmu untuk kita bisa bangun support system, kita akan berproses bareng. Misalnya terkait dengan kemarin aku ngisi untuk proses pengenalan diri gitu ya, ada yang merasa belum aware dengan siapa sih diriku gitu. Ya wis, aku cuma merasa aku punya beberapa treatment di mana aku juga punya experience baru, bisa aku sharekan ke mereka, dan aku pasti akan banyak dapat pelajaran dari mereka. Itu yang aku coba. Kemudian ada juga yang modelnya seperti adik tingkatku yang sebelumnya juga emang udah kenal, kemudian ada permasalahan yang cukup menghambat gitu ya terkait dengan studi. Ya wis, kita buat kelompok, nggak banyak favivu. Ya wis, solusinya kita buat kelompok, di situ kita mulai aktif bercerita, bangun gitu ya. Kayak aku misalnya sampai bikin laporan untuk workout gitu ya. Ya wis, aku nggak mau banyak favivu, ya aku langsung beli dumbbell. Ya udah aku post ke mereka. Ya wis, mereka juga ada yang ikut sepedaan, kemudian ada yang workout sendiri di Selfit gitu ya. Atau dalam hal studi, ya wis, nanti kami report hari ini kami ngapain, kemudian mereka juga report hari ini ngapain. Kami tidak mengejar hasil gitu ya, tetapi betul-betul kami menghargai proses, bahwa setiap hari harus ada progres juga. Gitu sih Tio, kurang lebihnya. Itu malah kayak kelompok belajar ya, Ya, Mas? Kelompok betul, belajar, betul, tapi simpelnya kayak gitu. lebih universal. Maksudnya kalau misalkan les-lesan matematika kan tugasnya ini, Ya, tugasnya betul. ini, elemen ini benar-benar kayak pencapaian tiap hari Ya, apa yang dia lakukan ya. Ya, betul. Oke, itu jawaban mungkin ya dari kegelisahan beberapa teman-teman yang rumah sana, kayak kumpulanku kok gini-gini aja Ya, gitu. Itu kan betul. sekarang lagi banyak tuh Mas. Apalagi menurutku adalah waktu pandemi begini tuh sisi ghosting paling tinggi tuh waktu pandemi Mas. Ya. Meskipun dulu satu grup, satu kampus di mana-mana bareng, ternyata waktu pandemi tuh mengeluarkan tariknya masing-masing. Iya, betul. Biasanya kan begitu. Ternyata tuh Denen gelemnya pas butuh tok gitu. Atau memang dia butuhnya pas waktu apa doang gitu, dan waktunya kita butuh atau waktu yang nongkrong ya nggak ada gitu, dengan alasan pandemi gitu. Dan itu repeat, dan akhirnya banyak orang atau mungkin banyak mengalami teman-temanku merasa kegelisahan bahwa kok lama-lama sendirian ya, Ya, lama-lama ya, sendirian, betul. menjadi solider, tertutup, dan malah
aslinya mungkin ya aslinya ekstrovert jadi introvert ya, betul. Sama kayak ini kasus deh, Tio, merasa rumah itu sebagai penjara karena pandemi gitu ya. Buat beberapa orang mereka seneng ketika ada kuliah, ada kegiatan. Ternyata karena mereka itu kurang begitu nyaman di rumah, itu menjadi permasalahan umum gitu ya di Indonesia. Biasa deh, Mas. Ya. Oke. Dan ini banyak relate nih. Ketika pandemi banyak bahkan dari anak usia SD sampai kuliah deh, atau bahkan yang kerja, yang akhirnya mau nggak mau harus dirumahkan gitu ya. Ternyata banyak istilahnya itu rumah itu menjadi beban. Satu, kan pengennya orang tua ada harapan bahwa anak itu menjadi anak yang baik. Baik itu kayak apa sih? Konsep baiknya kan beda-beda. Betul, misal ada orang tua yang pengennya anaknya harus bangun pagi terus, sedangkan ketika nggak pandemi gitu ya, ketika situasi normal anak ini bisa bangun siang karena jadwal kuliahnya siang dan orang tua memaklumi. Tetapi begitu pandemi di rumah, wis pengennya bangun pagi, kemudian aktivitasnya full, pokoknya produktif gitu ya, kelihatan produktif misalnya. Atau yang bekerja, Mbok yo kamu nggak usah keluar dulu, Mbok yo kamu dulu kerjanya di sini, ya segala macamnya. Jadi kecenderungan untuk mengevaluasi gitu ya, nggak melulu menyalahkan ya, tetapi memang kebanyakan merasa itu menjadi kesannya menyalahkan dan menyudutkan gitu ya. Walaupun sebetulnya menjadi sarana komunikasi juga, tetapi tidaklah mudah. Bagaimana di rumah bisa ngobrol lebih dekat dengan orang tua, bahkan menyampaikan maksudku kayak gini, apa yang kurasakan misalnya gitu ya. Itu sih kok fenomena yang banyak nih karena pandemi gitu ya. Ini kok banyak ya Mas ya. Cuma maksudnya kalau Mas Patrick itu menyampaikannya dengan lebih gimana? Bisa dikatakan lebih tertata gitu. Nah, kalau misalkan anak-anak mungkin seusia saya, seusia bawah saya dan sebagainya yang seumuran lah gitu, dengan cuma aku drek ya nih om susu gitu loh. Tapi kan kalau Mas Peti bisa mentranslate itu benar-benar sedetail itu, dan ternyata itu yang dirasakan Mas. Bener banget. Misalkan kita di rumah itu bukan karena keinginan kita gitu loh. Kita pun waktu dulu sebelum pandemi keluar rumah pun ya itu karena kita ingin berupaya untuk jadi lebih baik. Misalkan orang tua pengen membanggakan, mungkin kita tidak dibanggakan secara akademis, tapi non akademis kita akan buktikan bahwa kita itu bisa. Ya gitu. Betul. Dan itu juga menjadi gap loh ya. Kenapa sih orang tua sering menuntut kita secara akademis? Ya karena lagi-lagi itu bukan kesalahan gitu ya, tetapi memang itu warisan masa lalu, bahwa definisi pintar itu ya secara eksak dan intinya akademis. Kalau anak IPA itu lebih pintar, bahasa IPS nggak ada artinya gitu ya. Artinya. Dan itu kok alami dulu gitu ya. Tetapi ketika aku belajar di psikologi, aku menemukan bahwa ya kepintaran itu nggak melulu soal IQ, tetapi ada juga bagaimana orang yang bisa persuasif, kemudian bagaimana orang yang kemampuannya lebih pada di alam, kemudian ada juga yang di musik dan segala macamnya. Jadi memang nampaknya masa pandemi ini sebetulnya bisa menjadi sarana belajar untuk ya orang tua juga gitu ya, anak juga, bagaimana memahami apa sih yang aku mau. Karena boleh dibilang ada poin plus juga ketika pandemi, ketika orang-orang di usia kita itu bisa merasakan istilahnya itu kehidupan yang relate, bahkan konkret gitu ya. Ya besok kehidupanmu itu kurang lebih seperti ini, ada tantangan ya ada, cuma gimana kamu bisa survive gitu ya. Itu sih kurang lebihnya gitu ya. Kurang lebihnya. Ya, survive-nya orang pun juga beda-beda ya. Betul. Aduh. Iki dampiro to iki. Iki kok mendadak omongnya tadi abot ya. Iki dampiro. Sarapannya barbel gitu ya. Abot banget. Jadi ya itu banyak loh Mas. Kejadian seperti itu tuh banyak. Kan aku pribadi pun masih merasa seperti itu. Dan secara tidak mungkin itu banyak lingkup-lingkup kita tuh banyak. Udah ada berapa orang yang mungkin Mas Patrick bantu untuk menyelesaikan masalah itu? Enggak, aku nggak pernah membantu mereka. Yang membantu ya mereka sendiri ya. Aku sama sekali nggak membantu. Aku hanya menjadi yang mungkin bukan jembatan juga, bukan, lebih pada aku cuma pengen belajar dari mereka, dan mereka yang akhirnya dapat kesimpulan dari apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka rasakan gitu ya. Hanya itu. Dan ya wis, buat aku belajar itu bisa dari manapun kok, gitu sih yo. Oke, belajar bisa dari manapun ya. Dan aku paling nggak suka kalau dibilang aku jadi mentor atau harus belajar dari aku. Enggak lah, banyak minus yang aku punya juga. Takutnya kalau aku dijadiin mentor, one day mereka melihat sisi gelapku, jadi
ekspektasinya terlalu tinggi. Betul. Ya tiap orang kan punya sisi baik dan minus yang harusnya tuh ya harus bisa menerima gitu loh. Maksudnya ya bagusnya di situ doang, jangan kamu ambil jeleknya gitu loh. Oke. Selain itu Mas, mungkin ini yang masalah grup-grupan nih, grup-grupan. Itu udah ada hasilnya belum Mas? Maksudnya dari anak-anak udah pernah merasakan terima kasih Mas, ini udah mulai berdampak atau bagaimana? Ya ada. Kadang kita tuh yang misalkan ada kita membantu, yang kita harapkan adalah ya mereka bisa membantu diri mereka sendiri dan ada perubahan. Ya wis. Yang terakhir nih ya wis, mereka cukup punya mindset baru bahwa ya setiap orang itu bisa berubah, bahwa setiap orang itu nggak cuma stuck gini-gini aja, tetapi ya wis mereka minimal ada konsep baru, ada mindset baru sehingga mereka bisa move gitu ya, nggak cuma stuck dan mereka ada progress. Sekecil apapun itu menjadi langkah nyata bahwa hari ini kamu udah lebih baik dari hari kemarin. Just it kok. 1% lebih baik daripada tidak sama sekali. Iya. Itu sih yang penting. Dan buat aku itu udah sebuah kepuasan ya. Satu, aku juga jadi lebih semangat juga ketika aku ngelokro gitu ya. Ketika aku ngerasa nothing juga, ya karena melihat progres mereka. Ya wis mau nggak mau aku juga harus semangat juga dong. Mau nggak mau satu sama lain menjadi penyemangat. Gandeng geret. Ya, setuju. Saling mendorong dan saling menggeret satu sama lain. Okay. Mas, dari gimana? Banyak hal kan, maksudnya Mas tuh udah berkecimpung banyak, apalagi di bidang psikologi ini. Yang memotivasi Mas dari awal tuh apa tuh Mas? Kalau aku itu yang jelas itu tujuan hidupku cuma pengen berbagi dan berdampak dan tentu berguna bagi orang lain. Hanya itu kok. Indikatornya bahkan sangat jauh gitu ya. Aku cuma pengen ketika aku meninggal itu banyak orang yang datang melayat. Bukan karena nagih hutang ya, tapi betul-betul karena mereka betul-betul merasakan apa yang ku berikan bagi mereka gitu ya. Tetapi bukan berarti terus aku pengen dihormati, enggak. Tetapi bayanganku karena meninggalku banyak orang yang terkoneksi dan mereka datang, nggak perlu ada nangis-nangis, tapi mereka bisa saling reuni, tertawa karena ada meninggalku dan mereka bisa saling bertemu. Sesimpel itu kok. Bahkan mereka bisa bertemu jaringan baru karena aku yang menyatukan mereka. Sesimpel itu. Gitu sih. Yuk. Itu simple, itu benar-benar dalam. Cuma prosesnya luar biasa. Betul, dan itu perlu ku konkretkan juga. Nggak mungkin, karena kadang aku merasa bahwa kayak gini aja deh. Ada orang ngobrol kemudian ngerasa, Mas terima kasih. Bisa aja aku ngerasa bahwa wah aku udah berbagi nih. Padahal kan di sisi lain aku juga perlu realistis ya dengan kehidupan, bahwa hidup pun bukan cuma pelayanan tapi harus ada cuan juga kan kayak gitu toh. Ya itu sih. Jadi memang betul-betul mencoba menyelaraskan antara apa yang jadi harapanku dengan apa yang jadi realita gitu sih kok. Antara pemberian dan pendapatan seimbang. Iya betul. Ya kadang kita kemarin sudah sempat ngobrol sama beberapa teman yang ngisi juga di sini, selalu berkonsep bahwa apa yang kita tabur akan apa yang akan kita tuai. Yes, betul. Apa yang kita lakukan, kebaikan bentuknya apapun, itu adalah investasi diri kita, manifestasi terhadap diri sendiri dan terhadap semesta. Dan bagaimana kita bereaksinya gitu loh. Itu ringan, cuma berat untuk dilakukan. Yes, betul. Kalau mungkin Mas, ini kan tadi udah ngomongin motivasi nih. Kok tiba-tiba muncul psikologi? Kenapa nggak dokter? Kenapa nggak tentara atau gimana? Kalau boleh dibilang ini yang namanya jalan Tuhan ya kayak gitu ya. Dalam arti gini, ini betul-betul ku alami. Aku dulu nggak tahu ya apa itu psikologi karena basic aku dari desa, dari Cilacap pedalaman gitu ya. Kemudian SMA aku cukup dapat kesempatan di kota sedikit gitu ya. Dan waktu itu aku dan ibuku sangat terobsesi menjadi dokter karena bapakku itu seorang mantri gitu ya atau perawat, maka pengennya jadi dokter. Tapi begitu SMA otakku itu nggak nyandak. Mata pelajaran IPA yang lolos cuma biologi, itu pun ketika ulangan terkait dengan reproduksi. Wah, sudah itu toh. Jadi karena aku menyadari otakku nggak nyampe, akhirnya aku masuk di IPS. Ya waktu itu masih ada pasti ada pertuburan batin. Iya, betul. Terutama orang tua aku gitu ya.
IPS itu mau jadi apa, cita-cita apa besok gitu ya. Ya wes akhirnya aku coba, dan di kelas 3 itu guru BK ku itu tahu-tahu pinjam raportku dan mendaftarkanku di Unika, dan ternyata aku terima di psikologi. Dan sampai di situ aku juga nggak tahu psikologi itu kerjanya apa, besok kuliahnya kayak apa gitu ya. Sampai akhirnya masuk dan aku menemukan loh, ternyata menyenangkan juga ya psikologi. Ilmu berkaitan dengan manusia gitu ya, bukan melulu soal orang gila atau orang sakit jiwa, enggak juga, tetapi ternyata memang semenarik itu psikologi, belajar tentang manusia, perilaku, organisasi, kemudian kesehatan mental dan segala macamnya. Itu yang akhirnya membuatku semakin jatuh cinta bahwa ternyata dengan psikologi aku bisa mengenal banyak karakter dan aku bisa semakin mengenali siapa diriku. Itu sih ya awalnya gimana aku bisa masuk psikologi. Awalnya tuh malah didaftarin berarti. Iya, betul. Apakah guru BK-nya terlalu sayang atau memang udah pasrah wis tak daftar kayaknya sudah angkat tangan, atau mungkin guru BK aku tuh melihat bahwa aku ini ada kelainan gitu ya, jadinya wah ini kayaknya perlu rawat jalan di psikologi kayaknya gitu ya. Oh iya, memang ada yang ngomong bahwa psikologi itu bukan jurusan yang kamu normal gitu, tapi pikir rawat jalan. Wes sinau sisan didandani. Gitu ya. Kalau untuk ini berarti Mas Patrick masih di psikologi atau memang udah lulus? Masih, aku lanjut di S2 ambil di psikologi industri dan organisasi, betul. Psikologi industri dan organisasi. Betul. Jadi bagaimana mengelain gitu ya, atau apa ya? Menyamakan persepsi antara individu dengan organisasi maupun organisasi ke individu. Termasuk bagaimana menciptakan kesejahteraan individu dalam organisasi segala macamnya gitu sih. Yo. Kalau psikologi sendiri Mas, itu kan S2. Kalau psikologi sendiri tuh bidang-bidangnya nggak sih Mas? Ada banyak. Jadi ada psikologi sosial. Biasanya itu larinya ke NGO ataupun LSM gitu ya. Larinya ke pelayanan, pendampingan. Ada juga psikologi klinis, itu biasanya lebih pada mengamati gangguan-gangguan ataupun gejala dalam perilaku gitu ya. Dan itu ada teorinya, aku nggak begitu paham gitu ya, itu klinis. Kemudian ada juga pendidikan itu lebih pada mendampingi, ada juga yang spesifik mendampingi anak-anak yang ABK ataupun anak-anak autis gitu ya, itu juga ada. Tetapi ada juga yang pendidikan lebih pada menciptakan manajemen sekolah yang baik, bagaimana memiliki suasana belajar yang menyenangkan maupun menciptakan guru-guru yang bisa menjadi role model untuk anak-anak, itu juga ada. Kemudian ada juga psikologi industri dan organisasi, itu yang aku ambil. Lebih banyak orang itu mengenal sebagai HRD gitu ya, atau HRD gitu ya, atau personalia itu. Kemudian ada juga psikolog forensik, itu menjadi ilmu baru di Indonesia gitu ya. Lebih banyak itu nanti barengnya dengan ilmu kepolisian atau ilmu hukum gitu, aku lupa. Jadi memang di Indonesia sendiri untuk yang khusus di psikologi forensik masih jarang. Itu sih yuk kurang lebihnya. Banyak ya Mas, banyak. Maksudnya terus kalau misalkan kalau yang Mas tekuni itu apa nih? Kan tadi ada banyak. Ada banyak. Kalau aku di industri dan organisasi. Kalau yang S1-nya? S1-nya aku umum. Oh, berarti kalau maaf nih, kalau S1 sama S2 memang jenjangnya beda ya? Beda. Dan di S2 pun ada yang namanya science, ada yang profesi. Kalau profesi itu akan menjadi psikolog. Kalau science nanti gelarnya itu MSI, Magister of Science, itu lebih pada di penelitian terkait dengan psikologi begitu. Kalau profesi memang orang ini dapat istilahnya itu secara legal gitu ya, boleh memberikan pendampingan, diagnosa gitu ya, bahkan boleh memberikan semacam resep gitu ya, bahasa umumnya resep untuk klien kayak gitu. Itu sih ya. Oke. Begitu. Pernah dengar nih, dengar sosok Mas Patrick itu cukup berpengaruh besar di alma mater. Apa sih Mas yang dilakukan selama di alma mater mungkin? Semoga tidak ya, semoga kalaupun berpengaruh ya semoga berpengaruh yang baik ya. Ya berpengaruh gitu. Baik, konsepnya berpengaruh baik. Ya kalau aku nggak ada istilah aku pengen jadi yang populer atau famous gitu, nggak ada sama sekali. Tetapi memang mungkin itu menjadi
buah dari yang ku tabur gitu ya. Kalau kita konsep tabur tuai itu ya wis, aku dulu lebih pada apa ya, aku aja bingung kalau aku disuruh jelasin kenapa bisa berpengaruh. Ya mungkin karena memang aku dan teman-teman waktu itu punya gebrakan untuk, jadi bukan gebrakan juga ya, karena waktu itu tren untuk membuat vendor training ataupun people development itu sudah ada dari kakak tingkat. Cuma mungkin aku dikenal desanya aja kali ya. Wah, itu yang mungkin jadi gebrakan, jadi mudah dikenal desa ireng letek lah gitu kali ya. Tapi karena memang kalau berpengaruh, jujur aku sendiri yang mungkin nggak tahu juga pengaruh apa sih begitu. Itu sih sosok ya, maksudnya nggak masih arang-arang ya. Iya betul. Kalau mungkin apakah pernah mengerjakan di himpunan atau di UPM atau di apa, itu mungkin kan karena organisasi kan biasanya lebih mendorong boosternya kan di organisasi biasanya. Iya, karena mungkin pernah ngisi gitu ya, atau cukup sering lah dikasih kesempatan untuk ngisi di beberapa fakultas, bahkan kayaknya hampir semua fakultas pernah aku isi juga, sehingga mungkin itu yang membuatku menjadi cukup membosankan gitu ya. Mas Patrick mana gitu ya. Oke Mas, kalau ngisi tuh konsep ngisinya apa Mas? Ada juga biasanya lebih pada sharing knowledge ya, apa yang ku tahu tentang proses pengenalan diri ataupun kepemimpinan atau sekedar public speaking. Karena memang buatku itu menjadi hal yang umum, tetapi memang aku juga menyampaikan ya based on dari apa yang aku alami, bagaimana dulu aku belajar public speaking kayak gimana sampai di titik ini, atau kepemimpinan menurutku itu ya seperti apa based on aku sebagai anak pertama dari 4 bersaudara. Dan itu nanti coba kulihat bahwa ya ternyata dari urutan saudara itu menentukan bahwa perilakuku dalam organisasi mungkin ataupun dalam mengambil keputusan juga menentukan. Itu pengaruh ya Mas? Pengaruh. Bagaimana anak pertama biasanya itu akan cenderung banyak pertimbangan untuk mengambil keputusan. Sedangkan anak misal berapa bersaudara gitu ya, kalau cuma 2 biasanya anak yang kedua ini akan lebih berontak ataupun lebih apa ya istilahnya, lebih mantep aja untuk ambil keputusan gitu ya. Bahkan nggak sedikit anak pertama misalnya kayak gitu, tetapi tidak selalu. Setiap orang berbeda-beda juga gitu sih. Jadi memang kalau aku lebih suka apa yang ku sampaikan itu based on dari pengalamanku, atau istilahnya itu experiential learning. Dari pengalaman itu yang menjadi proses pembelajaranku dan ku sharingkan gitu sih. Bukan textbook, bukan kuliah yang dijadikan acuan, tapi pengalaman ya. Ya tentu, dan memang tapi kan nggak bisa lepas juga dari teori gitu ya. Tetapi memang teori itu menjadi hal support begitu. Oh ya, ternyata memang ada juga nih teori yang menyatakan seperti ini. Gitu sih ya. Oke, ngeri. Luar biasa Mas Patrick ini. Kalau pengalaman Mas, pengalaman yang bikin Mas Patrick tidak terlupakan, yang bikin bener-bener gong tuh, kan kadang pernah ada orang tuh di titik jenuh, yang udah melakukan sesuatu lalu ketemu titik jenuh dan akhirnya sama Tuhan tuh dikasih nyoh, dan akhirnya memang ini memang jalanku gitu. Aha momen yang benar-benar bikin keinget sampai sekarang Mas. Aha momenku itu ketika aku dikasih kepercayaan untuk bahasanya apa ya, akhirnya aku bisa membuka link sampai ke Surabaya, dan itu masih sampai hari ini. Itu betul-betul melihat bahwa ternyata memang ada yang melihat apa yang kuberikan itu berbeda, dan apa yang kusampaikan yang mungkin menurutku itu hal biasa ataupun just based on experience gitu ya, ternyata memang itu lebih bisa diterima. Dan itu menjadi pengalaman bahwa kadang aku merasa bahwa ya I'm nothing gitu ya, tetapi bahwa dari pengalaman itu aku jadi merasa bahwa bahwa setiap kita itu lebih dari yang kita bayangkan kok, dan setiap kita itu mampu. Itu sih itu ya benar-benar yang benar-benar ngerasa ternyata aku mampu ya gitu. Itu karena kenapa sih itu menjadi aha yang terakhir, karena memang sebelumnya sempat ngerasa di puncak gitu ya. Itu menjadi permasalahan bagi setiap orang. Ketika dari posisi bawah kemudian ke atas, masih nggak nih konsisten untuk belajar, atau merasa bahwa I'm enough and gini aja kayaknya sudah gitu ya. Dan itu yang ternyata membunuhku. Aku merasa bahwa gini-gini aja udah bisa. Tetapi ketika ada di titik bahwa aku harus
berkenalan dengan budaya Jawa Timur, Surabaya khususnya, mengenali mereka, dan aku mau nggak mau harus punya treatment baru juga, dan itu membuatku belajar. Dan terlebih ketika pandemi kemarin, aku berhasil untuk kami gitu ya, aku dan sekolah berhasil untuk melaksanakan pendampingan secara online. Itu betul-betul menjadi prestasi tersendiri gitu ya, bahwa it's okay lah, bahwa pandemi buat banyak orang untuk perubahan itu hanya berapa persen, tetapi kemarin aku melihat respon dari peserta itu menjadi perubahan yang luar biasa. Itu sih, yuk. Oh iya, satu lagi itu terkait dengan COVID. Itu menjadi prestasi terbesar dalam hidupku. Gimana aku mengambil keputusan gitu ya. Waktu itu Maret, mungkin waktu itu kita pernah ngobrol ya. Iya. Disaster pertama itu, gelombang pertama, dan aku melihat bahwa iki orang Indonesia kenapa sih? Ada penyakit bukannya saling support kok malah saling bunuh gitu ya. Saling bunuh dengan cara mereka tidak mau menjaga atau mencoba untuk saling support satu sama lain. Yang ada adalah aku akan menjaga diriku dan klanku, bahasanya seperti itu. Aku akan menjaga aku dan keluargaku, hanya itu, persetan dengan orang lain. Dan ketika aku kesana, aku nggak tahu sih ya, kalau yang ku tahu sih waktu itu masih jadi awam non medis yang pertama gitu ya, dan itu menjadi menular ke beberapa titik, dan buat aku itu menjadi berdampak bahwa terkadang challenge untuk diri kita itu perlu juga, dan itu nggak dibayar, dan yang terpenting itu bagaimana kita merasa betul-betul bisa bermanfaat bagi orang lain di tengah situasi sulit. Itu betul-betul menjadi pengalaman luar biasa buat aku. Itu sih paling terbesar bahkan dalam kehidupanku. Satu, berisiko, kedua mendobrak, ketiga ya mangkat. Iya, mangkat gitu tak. Ngeri asli, memang ya luar biasa. Maksudnya nggak semua orang gitu. Andai kan mungkin semua orang berpikiran terbuka dan open minded, mungkin negara ini nggak seperti ini. Mungkin negara ini nggak seperti ini. Udah terlalu berat. Yang lain. yang lain. Sampai bingung aku, Mas. Menanggapi Mas Patrick itu aku sampai bingung. Ya kadang buat aku, refleksiku ya, kadang kita hanya perlu ikuti suara hati gitu aja ya. Kadang membaca itu penting, membaca buku, membaca situasi, tapi memang yang paling penting nggak cuma membaca tapi memahami hati kita maunya apa. Itu sih. Gimana sih Mas caranya memahami hati itu? Kan kadang tuh kita selalu disudutkan tuh. Kita kan misalkan Mas Patrick udah ngomong, baca buku tuh penting, membaca situasi itu penting, tapi jangan lupa dengan apa yang hati kita inginkan. Tapi kadang selain ini tuh ada bacaan dari orang lain juga, Mas. Nah, ini kan tiga pressure berbeda deh. Kontekstual, terus ada outdoor dari luar, sama akhirnya kita cuma membaca situasi. Kita udah membaca situasi, terus ada orang berpendapat bahwa ini seperti ini, dan kita juga menyesuaikan dengan apa yang kita baca gitu loh. Dan akhirnya kita ada tiga persepsi, dan hati ini tuh kadang gerilya sendiri ya, Mas. Sampai apa yang harus kita lakukan ya gitu. Mas Patrick gimana Mas ngadepin di posisi seperti itu deh? Kalau buat aku gini deh, selama itu tidak merugikan orang lain dan selama keyakinan kita itu berdampak bagi orang lain, buat aku ya wis mangkat tok. Kadang orang itu terlalu lama berpikir ya, dan sehingga ketika orang terlalu lama berpikir, niatnya memurnikan pikiran, tetapi yang ada itu justru mencampur aduk pikiran atau betul-betul ngacak-ngacak pikiran gitu ya. Satu, kayak tadi kamu bilang, yang paling penting itu kadang yang paling mengganggu, dalam tanda kutip gitu ya, mengganggu, bukan berarti terus mengganggu, kita nggak boleh sama sekali memikirkan, tetapi kadang kan masukan dari orang lain, apa kata orang lain itu kok sering membuat pikiran kita nggak murni ya. Padahal yang paling penting kita kok yang paling tahu. Boleh mendengar omongan orang lain, tetapi itu menjadi bahan pertimbangan, bukan yang menentukan ke depan kita akan seperti apa. Gitu sih kok. Itu menurutku loh ya. Banyak yang lebih baik dariku kok. Baik. Maksudnya banyak teman-teman atau mungkin siapapun yang nanti akan menerima kabar ini tuh biar paham bahwa ya mereka harus percaya dengan dirinya mereka sendiri. Gitu. Iya. Itu ya. Luar biasa. Ngomong-ngomong tentang tadi membangun suatu vendor tuh Mas. Kok tiba-tiba keluar kata-kata vendor gitu loh.
Emang namanya apa tuh Mas? Namanya Optimus Training Center gitu ya. Optimus Training Center. Mungkin bisa diceritain profilingnya gimana? Optimus Training Center itu dulu dibangun 2014 dengan aku dan beberapa sahabat-sahabatku yang waktu itu pengen ini karena ada experiential learning kuliah, namanya itu pengembangan PKT, pengembangan kompetensi trainer. Waktu itu dengan dosenku, beliau juga dosen yang sangat menyenangkan, mengajarkan bukan hanya sekedar teori tetapi dari pengalaman. Pengembangan kompetensi trainer PKT gitu ya. Zamanku dulu ada SP, semester pendek, dan itu aku ambil waktu SP kalau tidak salah. Ya wis, terus akhirnya ketika ikut, aku merasakan bahwa dengan psikologi, dengan kita bermain, itu bisa menimbulkan rasa bahagia sambil belajar atau istilahnya joyful learning gitu ya. Gimana setiap kita bisa belajar tetapi tidak melulu dalam suasana yang tegang tapi menyenangkan. Akhirnya waktu itu kami sepakat membuat nama untuk diskusi. Pikiran kami cuma sederhana kok, psikologi harus sebanyak mengenal orang dan itu perlu kita mulai. Jadi tujuan Optimus waktu pertama dibuat itu ya memang hanya untuk tempat belajar sampai hari ini. Siapapun boleh bergabung, kuncinya adalah hanya mau belajar. Kita tidak cari yang hebat, tetapi kita cari yang mau belajar sudah. Sesimpel itu. Konsep belajar bersamanya Mas Pak itu ternyata ditanamkan di mana-mana ya Mas? Ya karena buat aku belajar itu kalau sendiri itu akan cukup berat, tetapi ketika bersama itu akan lebih mudah. Ya, itu sih ya. Kalau dayung kapal itu sendirian itu pasti akan capek. Betul. Menarik. Begitu. Kalau Optimus sendiri tuh yang di-handle apa sih Mas sekarang? Waktu dulu kami mengawali atau silakan. Oke, kalau dulu itu mengawalinya itu dengan pendampingan untuk sekolah-sekolah gitu ya. Bahkan kami dulu itu sering free, bahkan sampai hari ini deh. Kami masih cukup untuk bargaining harga itu kami sangat so-so gitu ya. Kalau ada mari, tidak perlu memberatkan, jangan sampai jadi beban. Yang terpenting adalah acara harus jalan dulu, apa yang jadi goal harus tercapai itu. Dan sampai di terakhir kami akhirnya bisa menangani beberapa organisasi juga, perusahaan, kemudian beberapa instansi, terakhir di dinas kesehatan gitu ya. Kemudian di 2020 ya wis stop karena memang situasi juga nggak memungkinkan. 2020 aku masih terakhir itu ke Malang, mendampingi salah satu universitas di sana untuk pengembangan kepemimpinan mahasiswanya, dan setelah itu mandek-dek, semua rencana batal, termasuk yang di Surabaya gitu ya. Ya wis, bahkan di beberapa organisasi menjadi batal semua. Ya wis, saat itu aku cuma mikirnya bahwa daripada gabut gitu ya bahasanya, ya wis makanya ikut terjun untuk dampingi pasien juga. Itu mungkin jadi salah satu alasan supaya lebih hidup aja hidupnya ya, nggak cuma di rumah kelundang-kelundung nonton YouTube gitu sampai hafal semua jadwal YouTube gitu ya. Itu, dan sekarang juga semenjak tahun lalu akhirnya ada pendampingan online itu, kemudian sekarang pun mau nggak mau ya harus lebih beradaptasi ya untuk bisa survive juga. Kalau memang udah nggak bisa offline ya wis mau nggak mau online juga, walaupun ini akhirnya pelan-pelan mulai offline juga, tetapi memang tetap prokes gitu ya, protokol kesehatan harus dijaga. Dan saat ini mungkin kami sedang mencoba untuk merambah ke online gitu ya, walaupun mungkin masih, kalau aku sendiri masih belum begitu paham maupun lebih pada belum begitu mantap dengan konsep itu. Karena menurutku untuk orang bisa belajar itu ya face to face. Dan memang kenapa face to face itu supaya mereka puas dengan pendampinganku, maupun aku juga lebih mengerti mereka, tidak sekedar transaksional. Kamu bayar, aku melayani. Sedangkan nggak ada keterikatan khusus ya. Betul. Ke depan tuh masih remind terus. Gitu ya. Mas, kalau misalnya kita ngomong tadi kan ngomong training online, ini udah masuk ke era covidisasi. Ya. Efektif nggak sih Mas? Kalau dibilang efektif itu untuk training offline aja ya, efektivitasnya cuma 30%. Training offline itu 30%? 30%. Apa yang paling menentukan tentu adalah follow up atau rencana tidak lanjut. After training seperti apa. Sedangkan online itu seperti apa ya? Just kayak sharing knowledge saja.
menjadi aku tahu, tetapi memang kalau aku bagaimana cara supaya itu lebih sedikit berdampak gitu ya, ya tentu ada to-do list-nya atau ada tugas gitu ya untuk peserta maupun aku, apa yang harus kulakukan, entah berupa membuat goal setting atau ada mereka beraktivitas bersama gitu ya. Harus ada dinamika dalam kelompok juga ketika kita main dengan kelompok atau masa yang cukup banyak. Mereka bisa campaign melalui aplikasi segala macamnya, dan kalau dibilang efektif ya mungkin tidak begitu banyak ya dibandingkan yang offline. Ya betul, tetapi paling tidak kayak aku mencoba untuk semaksimal mungkin deh menggunakan media yang ada, menggunakan teknologi yang ada, termasuk beberapa hal konvensional untuk treatment ke peserta kayak gitu sih, Yok. Contohnya treatment konvensional. Contoh, aku konkret gitu ya. Misalnya ketika kemarin pendampingan untuk anak-anak SMA terkait dengan who am I dan juga akhirnya berani memilih di jurusan di mana. Yang pertama, konkretnya aku ngajak mereka untuk ngerjakan tes, dan itu dilakukan secara konvensional. Hanya memang untuk instruksi, kemudian soal-soal aku bawakan via online. Tetapi untuk pengerjaan, kemudian scoringnya itu yang mereka sendiri. Kemudian ada juga tugas misalnya menggambar. Menggambar ini berkaitan dengan siapa diri mereka dan juga apa pengalaman di masa lalu mereka, dengan tujuan mereka bisa berdamai dengan diri mereka di masa lalu untuk survive ke depannya. Nggak cuma hidup itu fokus ke belakang doang gitu ya, tetapi ke depan juga harus diutamakan itu. Dan malamnya mereka membuat refleksi, dan refleksi ini nulisnya itu ya di Google Form, cuma nanti akan direport ke kami dan kami akan memberikan komen, akan dikembalikan ke mereka melalui email mereka atau WhatsApp ke nomor pribadi mereka. Dan itu menjadi hal yang tetap membangun komunikasi, membangun relasi, personal touch gitu ya. Ketika email, kemudian ketika WA itu menjadi personal touch. Bahkan mungkin nggak sih melalui game, sangat mungkin melalui game FF, kemudian ML atau PUBG. Ya wis, kok bisa Mas? Pertanyaannya kok bisa? Satu, membangun relasi itu kan dari apa yang disuka dulu toh. Itu akan lebih mudah. Ketika kita misal ngegame bareng, yuk ngegame mabar gitu ya. Mabar kita main. Setelah mabar pasti biasanya ada kerinduan nih untuk yuk mabar lagi. Sampai kadang ada yang cerita, aku lagi malas nih di rumah. Akhirnya kan menjadi sarana untuk saling bercerita, bertemu. Bahkan ketika seseorang ini ngobrol dalam grup, aku lagi bete nih di rumah, kan akhirnya satu sama lain akan jadi support system. Harapannya seperti, walaupun nggak jarang juga yang malah yang tabah ya malah jadi sistemnya bobrok gitu ya. Itu ya ada, tapi kan itu menjadi bagian dari proses gitu sih kurang lebihnya. Ini agak menarik yang di WA sama email Mas. Kalau WA apa nggak capek Mas? Satu-satu itu sudah menjadi konsekuensi gitu ya. Bahkan aku menyampaikan kepada pendamping, istilahnya pendamping gitu ya, atau fasilitator, bahwa tugas utama adalah di teman-teman. Aku hanya sebagai pemateri. Tugasku merancang materi yang relevan dengan mereka. Tetapi sisanya yang mendampingkan dari pendamping itu. Jadi memang bagaimana mereka membangunkan, karena acara pagi gitu ya, tugas mereka membangunkan, bahkan sampai olahraga. Mereka juga harus mencontohkan, mereka lagi beraktivitas olahraga, kirim foto ke peserta, dan itu menjadi semangat juga untuk peserta. Bahwa ingat, konsep pelatihan kadang orang merasa bahwa aku dilatih, tapi pendampingnya kayak apa gitu ya. Dan ini menjadi contoh bahwa kita berjuang bareng. Kita bukan sebagai aku mentor dan kamu yang ku mentorin, bukan, tetapi yuk kita berjuang bareng. Aku juga ingin belajar dari kamu dan aku sangat menyediakan diri untuk terbuka untukmu. Kan seperti itu konsepnya. Gitu sih, yuk. Oke, ternyata cukup menarik. Asli menarik. Ini padahal cuma sekedar training ya? Iya. Training SMA ini, kelasnya SMA. Dan pelayanan ya. Dan personal touch tuh nggak semua orang bisa loh Mas. Iya. Nggak semua orang bisa, dan maksudnya meskipun kita punya tim atau dan bagaimana, kan kita juga nggak bisa menilai mereka seperti apa. Kita nggak tahu loh mereka nanti balasnya seperti apa, mereka responnya seperti apa, kita nggak tahu loh Mas. Tapi kalau memang itu bisa dilakukan, luar biasa Mas. Ya kalau buat aku gini sih simpelnya. Ketika aku menyampaikan ke teman-teman pendamping di awal bahwa ini pendampingan, aku yakin deh
Ketika mereka yang mau bergabung, mereka menggunakan hati. Gitu deh. Money oriented itu pasti akan selalu berselisih dengan hati gitu ya. Tetapi begitu ada hati, ya semoga ada berkat gitu ya. Itu aja sih yo. Karena kalau lewat hati kita udah ikhlas ya apapun yang kita dapatkan itu akan kita terima. Betul. Bahkan kemarin dari pengalamanku dan juga teman-teman pendamping itu ketika mereka sharing, mereka benar-benar puas ketika mereka merasa bahwa Kak, si A itu bisa cerita banyak hal denganku loh. Itu menjadi kepuasan tersendiri ketika kita itu bisa dipercaya oleh orang lain, dan itu menjadi hal yang tidak ternilai gitu ya. Mau dibayar berapapun itu nggak akan menghilangkan kebanggaan gitu ya. Satu kebanggaan, dua ya nggak bisa dinilai mas. Itu nggak bisa dinilai. Itu nggak bisa dinilai. Oke. Itu sih ya. Kalau dulu juga gitu mas. Sama. Pendampingan maksudnya sampai personal touch juga. Itu kalau walaupun offline, biasanya kalau lebih pada di pengembangan karakter ya, bukan outbound gitu ya. Itu biasanya sampai ke situ dengan cara apa, entah lewat dengan sharing dalam kelompok kecil ataupun dengan mereka membuat refleksi, kemudian kami sebagai pendamping akan membuat report di bawahnya, sekedar memberikan semangat atau memberikan kadang cuma gambar-gambar lucu ke mereka bahwa setiap mereka itu istimewa. Itu yang selalu kami tanamkan, bahwa setiap individu itu unik dan istimewa. So jangan takut untuk berbeda, karena memang dirimu berbeda dengan yang lain. Gitu aja ya. Luar biasa. Oke. Kalau menurut Mas Patrick, ini kita agak melenceng ya. Oke, boleh lah. Ya, kita nyantai aja. Ya. Bisa dimakan mas, nggak apa-apa. Santai ya. Mas Patrick ngerasa nggak sih mas, mungkin ya 4 atau 2-3 tahun terakhir ini tuh isu tentang mental health, isu tentang kesehatan mental tuh lagi peaknya nih. Yes, betul. Apapun bidangnya itu lagi up-upnya nih. Lah, menurut Mas Patrick sendiri nih, ini ada fenomena apa mas? Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana? Kan nggak semua orang itu pendamping mas. Nggak semua orang tahu ilmunya. Bagaimana mungkin orang awam tuh menghadapi hal seperti itu? Yang kita bahkan kadang tuh mikir, dia ngomong, kadang tuh kita, itu pemikiran orang awam ya. Itu nggak orang awam, misalkan ada satu orang misalkan dia memang sakit atau memang dia mungkin ada gejala-gejala dan dia self diagnosis, dan dimana aku tuh ini aku tuh begini, kamu tuh harus tahu aku gitu. Dan akhirnya kita ngomong, nih dia nasi ngaku deh gitu, ada gitu loh maksudnya kan. Nah itu bagaimana mas, bagaimana kita tuh merespon tentang hal-hal seperti itu. Oke, udah itu dulu deh. Oke, menarik ini bagaimana sih kok akhirnya orang-orang mulai aware dengan mental health gitu ya? Apakah itu cuma ternyata aku tuh mental health ya? Tak gua ada tuh atau gimana? Kalau gitu aku melihat ada tren nih. Kalau kenapa akhirnya orang melihat mental health, karena memang itu efek dari perkembangan zaman juga. Banyak orang semakin terbuka bahwa kesehatan itu nggak cuma fisik, tetapi kesehatan mental juga. Dan orang juga mulai aware. Datang ke psikolog, dulu orang itu takut datang ke psikolog, pasti takut dibilang gila. Tetapi ketika sekarang orang lebih aware dengan hal-hal baru. Buat aku kan psikolog itu menjadi hal baru di Indonesia. Bagaimana pemahaman mereka terkait dengan psikolog itu mulai membuat mereka untuk sadar bahwa mental health itu perlu. Sampai akhirnya tidak jarang dari mereka itu mulai menemukan treatment yang sebetulnya sudah ada dari dulu, seperti yoga. Kemudian ada juga hipnoterapi segala macamnya gitu ya, untuk lebih pada menyehatkan mental mereka. Tetapi aku melihat tren akhir-akhir ini itu orang-orang terutama remaja itu sering latah dengan istilah baru, toxic. Kemudian KLC, quarter life crisis. Oke. Pertanyaannya adalah toxic. Buat aku itu setiap pasangan pasti pernah mengalami. Cuma istilah toksik itu menjadi tren karena aku toksik nih. Orang Indonesia itu khasnya adalah ketika ada hal baru, terutama hal negatif. Itu merasa bahwa dirinya punya gitu ya. Aku juga toksik nih, pasanganku toksik. Ya itu kan kembali juga, nggak cuma kita melihat dari sisi pasangan, tetapi kita harus melihat dari diri kita juga dong. Termasuk toksik itu sebetulnya udah ada dari dulu. Cuma istilah kita adalah mungkin kalau bayanganku sesederhana membahasakan miskomunikasi kok. Nggak ada keterbukaan, nggak ada kejujuran, nggak ada komunikasi yang berjalan dengan baik. Itu yang menyebabkan adanya miskomunikasi atau toksik kesannya.
Kemudian terkait dengan KLC, quarter life crisis, orang di umur-umur kita itu merasa bahwa hidupnya itu semakin nggak jelas, terlebih kayak kita yang nggak ada kepastian gitu ya di masa kayak gini, merasa nothing. Padahal bayanganku setiap individu itu mengalami KLC dalam kehidupannya. Misal dari Tio, dari anak TK ke SD, kan mesti ada pembelajaran baru. Gimana dulu di SD harus ditunggu, di TK harus ditunggu orang tuanya, di SD harus belajar mandiri. Dengan belajar nggak ditunggu orang tuanya. Dari SD ke SMP, atau dari kondisi belum disunat menjadi disunat, kan itu menjadi hal baru juga. Bagaimana ada masa puber, tumbuh jakun segala macamnya, itu kan menjadi istilahnya proses krisis dalam kehidupan kita. Hanya setiap orang bisa merespon krisis ini dengan baik atau tidak. Hanya sesimpel itu kok menurutku kok. Tetapi memang untuk kita menanggap ini dengan simpel, tetapi untuk dunia memang tidak sesimpel itu gitu ya. Menurutku gitu sih ya. Banyak Mas, bener. Itu tuh kata-kata yang sering keluar di mulut teman-teman kita atau beberapa orang di luar. Termasuk ghosting. Tadi kan di awal kita ghosting koyo ngerti tenan istilah ghosting. Emang apa sih Mas ghosting tuh menurut Mas Patrick tuh apa? Kalau aku juga aku jujur belum begitu paham terkait dengan ghosting. Cuma yang ku tangkap itu ghosting itu kayak misalnya orang relasi kadang datang kadang pergi, atau datang tiba-tiba perginya juga tiba-tiba gitu ya. Tetapi kan itu menjadi hal yang sebetulnya lumrah dalam sebuah relasi. Kadang-kadang di PHP juga sering. PHP terus ghosting KBW njuk diistilahke. Itu bahkan sampai kadang itu menjadi mindset loh. Iya. Mungkin pacar kita bukan toksik, tetapi karena niatnya adalah perhatian ke kita. Dengan anggapan dulu istilahnya posesif gitu ya. Dulu juga ada istilah posesif segala macamnya. Sekarang diistilahkan toksik, padahal belum tentu. Siapa tahu itu hanya miskomunikasi. Niat pasangan kita adalah memperhatikan kita, tapi kita anggap itu sebagai over posesif atau menjadi toksik gitu ya, menjadi hubungan yang tidak sehat. Ya lagi-lagi itu tergantung sudut pandang. Dan buat aku jangan mudah mengamini hal-hal negatif dulu lah. Pasti ada hal positif yang bisa kita lihat dari orang lain kok, termasuk dari diri kita. Gitu sih ya. Dan jangan banyak terpengaruh sama orang lain, karena kita pun juga berjalan kan betul. Kadang yang berkomentar tuh malah orang lain Mas. Sering-seringnya tuh begitu. Kita curhat, pengennya didengerin, mungkin diberikan solusi. Jawabannya cuma jawaban toksik nih colke. Orang enggak gitu juga gitu loh. Enggak gitu juga, harapan kita tuh enggak gitu juga. Betul. Tapi ini lagi rame loh Mas. Maksudnya kita isu-isu ini tuh lagi rame, mental health dan sebagainya. Nah, Mas, tadi yang pertanyaan yang kedua Mas, yang bagaimana sih Mas kita sebagai orang awam menanggapi itu tuh gimana gitu? Kita tuh harus berperilaku seperti apa? Kalau buat aku yang pertama itu jadilah dirimu apa adanya, jadilah pribadi yang bebas merdeka, tetapi tetap punya aturan dalam kehidupan gitu ya. Bukan berarti bebas merdeka itu menjadi diri yang semaunya, berbeda. Bebas merdeka itu bertanggung jawab, sedangkan semaunya itu ya nggak ada aturan dan kesannya itu justru menabrak aturan gitu ya. Dan buat aku di era sekarang apa sih kuncinya adalah seringlah untuk kalau secara teknis mengembangkan diri gitu ya, hal-hal yang kamu suka, hal-hal yang bisa kamu pelajari, dan tentu semakin bisa menumbuhkan potensi dalam diri kita. Entah kayak sekarang ini kita jadi ngobrol bareng, kompetensi kita apa sih ya? Mungkin kita belajar public speaking juga, bagaimana menyampaikan hal-hal secara terkonsep, itu juga bisa. Atau di masa pandemi bilang bahwa wah pemasukanku nggak ada, yo wes kembangkanlah dirimu. Caranya bagaimana? Bukan fokus pada masalah, fokus pada solusi. Kadang orang menjadi tidak sehat karena fokusnya pada masalah tok. Yo aku mau gini, tapi masalahnya gini. Mas Patrick coba gini deh, masalahnya gini, aku berulang kali dapat solusi, tetapi yang ku tanamkan dalam mindsetku adalah masalah. Itu yang membuatku tidak sehat. Dibilang masa pandemi menjadi masa untuk survive, buat aku iya. Karena dari orang yang tadinya anggaplah deh ekonominya settle, sekarang tidak. Tetapi kan bukan berarti nggak bisa pulih. Mungkin dari dulu kita nggak melihat ada potensi dari memasak. Sekarang kita bisa nyoba masak iseng-iseng, sekalian coba resep, kita buka GoFood. Itu kan menjadi sumber pemasukan juga. Itu mengembangkan diri kita juga, melihat ada peluang dalam diri kita. Buat aku itu sih yo. Jadi memang fokus pada solusi dan coba melihat apa yang ada dalam diri kita. Gitu sih yo. Menurutku loh ya. Oke. Terima kasih Mas, terima kasih. Kalau
misalnya ada teman kita yang seperti itu, kita tuh harus apa, Mas? Yang pertama, tidak perlu memaksa. Satu, apalagi kalau baru-barunya. Sama kayak orang lagi jatuh cinta, mau yang dicintai itu bobroknya kayak apa, kan namanya cinta kan kadang buta toh. Sedangkan ketika sama orang lagi punya masalah, nggak mungkin kita langsung dobrak bahwa ayolah berangkat, ayolah berubah. Yang ada mereka akan bilang bahwa ya hidupmu enak, sedangkan aku enggak. Kalau buat aku yang pertama adalah cobalah mendengarkan dulu. Mendengarkan menjadi hal yang sangat mahal bagi seseorang, karena lebih banyak orang itu hanya menjadi pendengar bukan mendengarkan gitu ya. Oke. Itu menjadi pendengar bukan mendengarkan. Ya. Jadi memang poin untuk mendengarkan itu menjadi hal yang penting, sehingga orang-orang itu bisa hadir sebagai sahabat. Terkadang orang itu nggak butuh solusi kok, hanya butuh didengarkan. Dan yang berikutnya, bagaimana ketika mereka sudah akhirnya mentok dan meminta solusi, baru kita tawarkan alternatif. Dan yang terpenting, hadirkan diri kita untuk mensupport mereka, bahwa mereka nggak sendiri juga. Banyak orang kan iso marahi tapi ra iso nglakoni, iso ngongkon tapi dekne ra iso nglakoni. Dan itu menjadi PR gitu ya. Itu akan menjadi efek yang tentu bisa tidak baik juga, karena orang itu dari tadinya yang percaya menjadi tidak percaya dengan orang yang dianggap sahabat gitu ya, karena jual omongan tok misalnya, kayak gitu sih ya. Mistrust ya. Tapi gimana ya, kondisi seperti itu bisa tak pintakan lagi ya, karena memang banyak fenomena di luar sana tuh berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan perasaan gitu. Menurut Mas Patrick, teman tuh kayak gimana sih, Mas? Buat aku teman itu macam-macam kok. Ada teman yang transaksional, dalam arti aku butuh, aku datang, kamu butuh, kamu datang. Ada teman juga transaksional gitu ya. Apa-apanya besok kayak transaksi. Aku bayar apa, maka aku dapetin apa, kayak gitu. Tetapi ada juga, kalau teman itu ya buat aku ya macam-macam ya. Yang transaksional ada, teman yang benar-benar ada untuk kita ya juga ada. Bahkan sampai teman yang betul-betul mungkin jarang komunikasi, tetapi sekalinya komunikasi itu kayak betul-betul nggak pernah kayak udah sering ketemu. Jadi memang buat aku definisi teman itu ya bermacam-macam. Dan buat aku, kamu memang bisa sih memilih mau berteman dengan siapa sesuai dengan kriteriamu, tetapi berteman dengan banyak orang itu akan juga mengembangkan dirimu kok. Kamu akan jadi tahu siapa sih orang-orang di sekitarmu. Bahkan bisa aja kamu bercermin, aku menjadi teman yang seperti apa ya untuk sahabat-sahabat di sekitarku. Jangan-jangan kita sering komplain bahwa kamu gak pernah ada buat aku, tetapi ketika kita melihat ternyata diri kita juga sama. Jadi ya buat aku, bertemanlah dengan siapapun dan obrolkan dengan teman yang tepat. Kalau memang kamu akan mencoba men-sharingkan hal-hal yang sifatnya rahasia dan perlu solusi misalnya, ya carilah teman yang tepat. Karena kadang kalau nggak tepat, obrolanmu akan menjadi obrolan rahasia umum gitu ya, disampaikan ke siapapun dan nggak dapat solusi, malah buntu. Tetapi ya malah kalau misalnya kita ke-sharing, malah kita yang kena sendiri. Ya misalnya gitu. Iya. Dan pada akhirnya malah ada muncul ketakutan bahwa akhirnya aku adalah sendirian. Ya. Gitu ya. Kalau dari temen kelompoknya Mas Patrick nih, yang masih dalam naungannya Mas Patrick sampai sekarang, masih gimana ya responsinya teman-teman, responsinya Mas Patrick gitu dan sebagainya itu masih berjalan baik nggak sih, Mas? Atau mungkin udah mulai capek atau enggak gitu loh? Kalau buat aku ya, sahabat itu nggak akan pernah ada istilahnya alumni. Sahabat itu ya tetap sahabat, mau sampai kapan, mau sampai di bawah mati gitu ya. Dan itu ya betul-betul masih berjalan kok sampai hari ini. Beberapa waktu lalu aku sempat ngerasa bersyukur ketika memang dengan pekerjaanku yang seperti ini aku punya banyak waktu. Temanku ada yang bapaknya habis meninggal, ya aku datang. Dan kemarin juga baru minggu lalu orang tuanya temanku juga ada yang meninggal lagi, ya wes. Aku merasa bahwa aku bisa menghadirkan diriku sebagai sahabat dan bisa memerankan diriku sebagai sahabat untuk sahabat-sahabatku gitu sih. Jadi memang kemarin ya komunikasi masih baik juga, walaupun ada yang berbeda kota gitu ya. Ya masih diusahakan untuk hadir lah. Ya. Meskipun ya mungkin betul dan sebagainya. Ya.
Oke Mas, ini terlalu panjang banget untuk kita bahas. Mungkin bisa dibahas di sesi yang betul, lain. Betul. 1-2 patah kata Mas, bagi teman-teman yang sekarang lagi masih berjuang di era pandemi ini. Kalau buat aku kuncinya cukup sederhana kok. Mulai dan yakin dengan diri kita ya. Karena diri kita itu lebih dari yang kita bayangkan. Dan diri kita memang lebih dari apa yang kita tahu. Buka dirimu, lakukan, kamu akan tahu dirimu adalah istimewa dan mengejutkan. Itu aja kok, menurutku biasa, itu. Mas. Thank you banget waktunya Mas. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih kesempatannya ya. Iya.